Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Meta mana ya? Kenapa nggak datang-datang? Padahal kemarin janjinya mau datang bagian. Dia kenapa ya di jalan? Duh, gimana nih anak-anak? Meta mana nih? Aduh, Lause Feli, maaf ya, aku udah telat banget. Aduh. Iya, nggak apa-apa Lause. Tapi Lause nggak kenapa-napa kan? Aku khawatir banget nih. Nggak apa-apa sih Lause, padahal udah pasang alarm. Oh ya ampun, Lause pasti semalam begadang lagi ya. Ih, Lause nggak boleh gitu, harus jaga kesehatan. Kalau begadang terus, nanti udah kesehatan yang nggak baik, nggak bisa atur waktu. Kayak gini nih contohnya nih, jadi datang telat. Ya nggak deh Lause, nggak apa-apa kan ya, tapi aku nggak lupa kok bawain pancake buatan aku sendiri loh. Bentar ya, aku ambil dulu. Oh ya? Dadah! Yuk kita makan sama-sama yuk. Iya Lause, tapi kita udah gak keburu makan nih. Anak-anak udah pada tungguin, kita mulai aja yuk. Oh iya. Simpen dulu aja Lause. Oh iya, oke, sebentar ya, aku simpen lagi. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Lause Feli dan Lause Meta. Nah anak-anak, udah ready buat ibadah belum nih? Hari ini Lause belajar sesuatu yang sangat berharga sekali, yaitu tentang janji. Lause tadi udah gak tepat janji sama Lause Feli, soalnya Lause terlambat datang untuk persiapan ibadah. Nah, anak-anak di rumah pernah nggak udah bikin janji tapi tidak ditepati, atau pernah dijanjikan sesuatu tapi nggak jadi dapet? Nah, pernah nggak anak-anak? Oh, nah janji itu sangat berarti ya anak-anak, buat kita sangat penting. Iya Lause, aku jadi penasaran nih, apa ya hubungannya janji dengan kisah Allah? Nah, makanya anak-anak di rumah terus konsentrasi buat ikut Fantastic Kids Online hari ini ya. Yuk anak-anak, sama-sama kita terima undangan dari Tuhan untuk jadi murid Kristus. Jadikanku murid Kristus.
anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama ya Tuhan, datang kepadamu untuk memulai kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami, memimpin jalannya kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan boleh mendengar kisah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Lause punya sesuatu nih. Sebentar ya. Nah, Lause punya kertas nih. Lause mau lipat, mau bentuk sesuatu. Kita lihat ya, jadi apa? Wah, mau bikin apa Lause Feli? Bentar. Wah, anak-anak di rumah ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira Lause Feli mau bikin apa ya? Sebentar ya. Wah, oh dilipat. Wah, jadi bentuk apa nih anak-anak? Nanti Jadi topi ya? bukan, bisa sih. Tapi bukan, belum selesai. Oh bukan anak-anak, Lause Meta kira jadi topi ulang tahun. Oh, dilipat lagi. Bentar ya, sedikit lagi jadi. Nah, coba anak-anak lihat, Lause bikin apa nih? Wah, itu sih gampang. Ayo anak-anak di rumah, tahu nggak ini apa? Ayo coba jawab. Ayo apa? Apa? Oh, betul, perahu. Tapi Lause Feli, ada apa? Kenapa tiba-tiba lipat perahu? Ada hubungannya apa nih? Iya, Lause, aku mau ajak anak-anak untuk ingat lagi cerita tentang beberapa minggu lalu, Lause. Anak-anak ingat gak cerita apa yang menceritakan tentang perahu atau bahtera? Ayo ingat gak? Iya bener, cerita tentang Bapak Nuh. Lause Meta ingat gak? Oh, ingat dong. Kisah Allah yang adil dan berbelas kasih. Nah, di akhir cerita itu Allah janji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Nah, sebagai tanda janjinya, dia menunjukkan pelangi. Nah iya anak-anak, cerita itu bukan dongeng ya. Cerita itu sungguh-sungguh terjadi. Pelangi itu adalah sebagai tanda janji Allah. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Rainbow sambil bersama-sama mengingat janji Allah. Oke.
itu setia menepati janjinya kepada semua orang yang dipilihnya. Seperti kata firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Nah, anak-anak, Allah itu setia. Ayo kita juga mau terus belajar menjadi murid-muridnya yang setia. Kira-kira hari ini kita mau dengar kisah Allah apa lagi ya? Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar kisah Allah yang setia itu. Kisah yang mengubah hidup kita. Kita nyanyi sama-sama, Firman-Mu Tuhan. Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaran-Mu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahan firman-Mu. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku, selalu ada dalam hatiku. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku, menjadi terang dalam jalan hidupku. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Takkan pernah ada buku di dunia yang sanggup ungkapkan kebesaran-Mu. Takkan pernah ada buku di dunia melebihi keindahan firman-Mu. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku, selalu ada dalam hatiku. Dahsyat kuasa-Mu meneguhkanku, menjadi terang dalam jalan hidupku. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Firman-Mu Tuhan, ubah hidupku. Firman-Mu Tuhan, menawan hatiku. Karena firman-Mu, ku kenal diri-Mu, melihat karya-Mu, sungguh indah. Aduh, berantakan sekali nih. Oh iya, kemarin aku habis bekerja di ruangan ini tidak keburu rapiin. Sekarang sajalah aku rapiin. Na 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 na. Wah, ternyata rapi-rapi itu mudah, tidak sulit. Na 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 na. Oh iya, soalnya kemarin aku sudah janji sama mama. Kalau aku habis melakukan sesuatu di ruangan ini, aku harus bertanggung jawab merapikannya kembali.
Ah, cepat juga selesainya. Sudah rapi semua nih. Bunyi apa itu ya? Dari handphone aku. Ada apa ya? Oh iya, hari ini aku sudah berjanji mau cerita di Fantastic Kids Online. Wah, hampir waktunya nih. Aku tidak boleh terlambat. Oke, sudah rapi semuanya? Oke, aku mau siap-siap dulu. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak sudah siap? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Anak-anak tahu tidak? Hari ini kita mau belajar tentang janji Allah. Allah yang setia dengan janji-janjinya. Dan juga tentang iman Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, Lause mau tanya nih, anak-anak pernah berjanji tidak? Kepada papa mama, lalu ke teman-teman, atau ke saudara? Ketika anak-anak berjanji, anak-anak menepati tidak? Misalnya anak-anak janji, Mama hari ini aku mau merapikan kamar. Anak-anak lakukan tidak? Hari ini aku mau bantu-bantu adik membereskan mainan. Anak-anak menepatinya tidak? Hari ini kita mau belajar Allah yang kita miliki, Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau minta Roh Kudus memimpin kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kami bersyukur hari ini kami boleh kebaktian Fantastic Kids Online. Tuhan pimpin kami, buka hati kami, dan juga ajar kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarkan Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam hati setiap kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sudah siap? Ayo diambil Alkitabnya. Lause tunggu ya. Hari ini firman Tuhannya dari Kejadian. Sudah? Kejadian 12 ayat 4 dan 5, lalu dari Kejadian 13 ayat 16. Yuk kita mau baca bersama-sama. Kejadian 12 ayat 4 dan 5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Yang kedua, Kejadian 13 ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Wah, siapa yang tahu Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Siapa yang tahu cerita kehidupan mereka? Lalu bagaimana ya Allah yang setia menepati janji-janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Minggu lalu kita sudah mendengar cerita kalau Bapak Abraham dan Ibu Sarah harus pergi ke tanah yang dijanjikan Allah, Kanaan. Kira-kira anak-anak pernah tidak ya pindah dengan menaiki unta atau keledai? Setelah itu pergi kemana ya? Anak-anak tidak tahu. Tetapi Bapak Abraham percaya kepada Allah akan menyertai perjalanannya. Wah, selain itu Allah juga berjanji akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wah, kira-kira umur berapa ya Bapak Abraham pada saat itu? Wah, kalau tadi kita baca berumur 75 tahun. Wah, sudah tua sekali. Siapa di sini yang punya kakek nenek atau oma opa yang berumur 75 tahun? Kira-kira
mereka bisa tidak ya mempunyai keturunan? Tentu tidak anak-anak. Tapi Bapak Abraham percaya akan janji Allah. Lalu mereka menanti 10 tahun berlalu. Ternyata janji Allah belum ditepati. Bagaimana ya perasaan Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Mereka menanti. Tapi belum ada keturunan yang diberikan. Kalau anak-anak bagaimana? Ketika ada seseorang berjanji, lalu anak-anak tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kira-kira sedih tidak? Atau kecewa tidak? Bagaimana dengan Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Apakah mereka tetap percaya kepada janji Allah? Wah, ternyata Bapak Abraham tetap percaya kepada janji Allah. Itulah yang kita sebut iman. Anak-anak masih ingat apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, bagaimana caranya ya Bapak Abraham tetap beriman dan percaya kepada Allah? Ternyata Allah yang kita miliki adalah Allah yang setia dan Allah yang menguatkan iman Bapak Abraham dan Ibu Sarah pada saat itu, anak-anak. Nah, sama nih seperti anak-anak dan juga Lause. Kita bisa percaya, kita bisa beriman, dan kita bisa taat kepada Allah hanya karena Allah yang menguatkan anak-anak dan Lause untuk terus beriman dan percaya kepada Allah kita yang setia. Lalu ditunggu-tunggu. Akhirnya Allah mengunjungi Bapak Abraham dan Ibu Sarah setelah 25 tahun masa penantian yang panjang sekali. Allah terus menyertai Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Allah terus setia menepati janji-janjinya. Allah terus menguatkan iman Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Akhirnya anak-anak, Bapak Abraham dan Ibu Sarah memiliki seorang anak. Anak tahu kan namanya? Iya, namanya Ishak. Wah, gimana ya perasaan Bapak Abraham dan Ibu Sarah? Menurut anak-anak bagaimana perasaan mereka? Tentu mereka bersuka cita, mereka bersyukur, dan mereka terus beriman dan juga percaya kepada Allah. Waduh, mereka memelihara Ishak, menjaga Ishak, membesarkan Ishak. Tapi tidak hanya sampai di situ ternyata. Lalu Allah terus menumbuhkan iman Bapak Abraham. Bagaimana caranya ya? Allah memberikan satu perintah. Abraham, kamu harus mengorbankan Ishak. Aduh, bagaimana ya? Kira-kira Bapak Abraham sedih tidak ya? Baru mendapatkan Ishak, tiba-tiba Allah meminta dia untuk mengorbankannya. Wah, menurut anak-anak, kalau anak-anak jadi Bapak Abraham, kalau Lause jadi Bapak Abraham gimana ya? Aduh, mau menyerahkan apa tidak ya? Tetapi Allah menguatkan iman Bapak Abraham. Dia taat, lalu dia menyerahkan dan mengorbankan Ishak. Tapi anak-anak tahu kan? Ternyata Allah hanya ingin tahu seberapa jauh iman Bapak Abraham, seberapa taat Bapak Abraham kepada Allah. Allah tidak jadi menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, tapi Allah sudah menyiapkan seekor anak domba. Wah, Lause bersyukur sekali anak-anak. Lewat firman Tuhan hari ini, Lause banyak belajar. Lause jadi ingat, waktu itu Lause pernah anak-anak tidak menepati janji. Nah, anak-anak mau tahu cerita Lause? Nah, jadi waktu itu Lause baru percaya kepada Tuhan Yesus. Lause lalu wah semangat sekali nih pelayanan, lalu mengikuti rapat, sehingga Lause lupa. Suatu hari Lause bilang, hari ini aku mau pelayanan dulu ya. Lalu Papa Lause bilang, pulangnya jangan malam-malam. Oke, Lause sudah bilang oke nih. Tapi ketika sama-sama pelayanan, ketika sama-sama rapat, Lause lupa. Wah, setelah lihat jam, waduh sudah jam 9 malam.
Wah, Lause tidak menepati janji kepada Papa Lause. Ketika Lause pulang, wah, Papa Lause marah sekali. Lause jadi sedih. Tapi setelah itu Lause minta maaf dan berjanji. Iya, besok-besok ketika ada rapat dan pelayanan, aku tidak akan pulang malam lagi, Papa. Aku berjanji untuk membagi waktu dengan baik antara belajar dan pelayanan. Sejak itu Lause menjadi berkat buat keluarga Lause. Jadi anak-anak ingat, ketika kita menepati janji, ketika kita sudah berjanji dan kita lakukan, itu artinya kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ya ketika kita belajar dari firman Tuhan? Lause mau kasih tahu nih, kita pertama-tama harus percaya kalau Allah yang kita miliki adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Yang kedua, kita juga harus percaya ketika Allah menepati janjinya itu adalah sesuai dengan waktu dan caranya Allah. Yang ketiga, kita memohon kepada Roh Kudus untuk terus menguatkan kita, untuk terus mengajar kita, untuk setia menepati janji kita dan percaya kepada Allah. Supaya hidup kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Anak-anak mau? Tentu mau. Dan sekarang Lause mengajak kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau berdoa dan berkomitmen dan meminta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita supaya semakin hari semakin setia kepada Allah. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang setia akan janji-janji-Mu. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu yang masih muda untuk terus percaya kepada Tuhan dan juga setia untuk menepati janji-janji kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan yang boleh memberikan firman Tuhan dan mengajar kami bagaimana Allah yang kami percayai adalah Allah yang terus menyertai hidup kami dan memimpin hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk Roh Kudus yang boleh terus memimpin kami dan juga menyertai kami. Tuhan berikan kepada kami semangat dan juga kesetiaan untuk terus belajar dari firman Tuhan setiap minggunya melalui Fantastic Kids Online ini. Kami bersyukur ya Bapa dan menyerahkan firman Tuhan dan hidup kami sehari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, selamat beribadah kembali. Jangan lupa tetap semangat memuji Tuhan dan terus belajar dari firman Tuhan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, minggu lalu kita dengar kisah Allah melalui Bapak Abraham yang dipanggilnya. Hari ini kita melihat bahwa Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan dan Allah menepati janjinya. Benar sekali, meskipun kelihatannya mustahil ya. Bapak Abraham dan Ibu Sarah kan sudah tua. Tapi dengan kuasa Allah, Ibu Sarah akhirnya bisa melahirkan anak yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak. Iya Lause, bersyukur sekali anak-anak kita mendengar kisah Allah yang setia. Nah anak-anak, Allah bukan hanya setia pada bapak-bapak di zaman Alkitab, tapi Ia juga setia menepati janjinya dengan memelihara kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita, ayo kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak di rumah boleh minta tolong kepada mama papa untuk scan barcode di bawah ini untuk memberikan persembahan ya. Nah, sambil kita beri persembahan, kita mau nyanyi dengan sukaria dan dengan rela hati. Kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri
anak-anak di rumah, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik. Tolong berkati persembahan kami, supaya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita bersyukur ya anak-anak, kalau kita bisa mendengar kisah Allah yang setia dan berkuasa untuk menolong kita percaya kepada janjinya. Nah, ayo anak-anak di rumah, kita juga mau semakin giat menceritakan tentang Tuhan yang setia itu dengan mempraktekannya. Kalau sudah janji ya harus ditepati. Tapi kalau ada yang gak tepat janji, ya dimaklumi lah. Kok gitu Lause Meta? Lause Meta ini gimana sih? Lause juga harus tepati janji dong. Lain kali kalau janji datang pagian harus ditepati ya. Jangan lupa juga Lapi, habis ini kita makan pancake ya bareng-bareng. Oke, pasti dong. Nanti kita makan pancake-nya sama-sama ya Lause Feli. Nah, iya deh Lause Feli, aku minta maaf karena tadi aku nggak tepat janji. Aku janji deh, lain kali aku akan belajar tepat waktu dan belajar lagi untuk menepati janji. Nah, oke deh yuk anak-anak, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janjinya. Kita nyanyikan lagu doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Anak-anak, mari kita tutup kebaktian hari ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu sepanjang hari ini ya Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau yang terus ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh terus menjadi murid-murid-Mu yang setia ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang terus menepati janji kami. Tuhan, kiranya Engkau yang beserta dengan kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari ke depan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus beserta dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan doa kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa ikut lagi Fantastic Kids Online minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Anak-anak adalah gereja hari ini. Mereka adalah bagian dari gereja. Dan sama seperti semua orang dewasa, mereka perlu percaya kepada Kristus. Dan ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka butuh dilayani untuk bertumbuh.